Terima kasih. Dari penjelasan tadi itu kita beberapa kali mengalami musibah. Yang pertama adalah COVID, kemudian yang kedua ada PMK, dan yang terbaru informasi tadi adalah cacar kerah. Yang ini saya tanyakan, kita tahu bahwa manusia itu hidup dan matinya sudah diatur. Kemudian kalau dihubungkan dengan musibah tadi, apakah manusia itu sudah dicatat bahwa kamu besok matinya kena COVID, kamu besok matinya kena ini atau kecelakaan dan sebagainya? Apakah sudah termasuk itu juga ditentukan? Iya. Terima kasih. Ini menarik ya, kajian Sunni, Syi'i, Mu'tazili itu menarik untuk mengukur sejauh mana kita bicara mengenai rukun iman itu ada 6. Rukun iman Ahlus Sunnah mengatakan ada 6. Dan yang ke-6 itu iman dengan takdir. Yang takdir itu perpaduan antara qadha dan qadar. Jadi perpaduan antara qadha dan qadar, di mana Allah itu sudah membuat ketentuan grandnya, ketentuan makronya, ya toh? Ketentuan makro itu kemudian dikenal dengan hukum sebab akibat atau kausalita prima, ya. Jadi hukum sebab akibat, sebab asal dan sebab akhir itu adalah Allah, Tuhan. Itu dalam pemandangan daripada Ahlu Sunnah. Maka Allah sudah membuat desain kehidupan ini, ya. Kemudian ketentuan-ketentuan yang belum terjadi itu disebut dengan qadha, kan begitu, qadha. Lalu kita mempercayai adanya qadar. Qadar itu lalu dimaknai berlakunya ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat Allah tadi itu melalui sebab kausalita tadi, sebab akibat itu kemudian menjelma menjadi realita menurut manusia, realita menurut makhluk, itu namanya takdir, ya toh? Namanya takdir. Sehingga kita itu dihadapkan kepada pemahaman di Ahlus Sunnah itu ada istilah takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mubrom itu ada, misalkan jenengan mau dijadikan laki atau perempuan, tidak ada tawar menawar, semua itu adalah irada Allah. Maka ketika kamu mendapati dirimu laki-laki, syukurilah, terimalah. Ketika kamu mendapati dirimu perempuan, syukurilah dan terimalah. Dan ikuti bahwa antara laki dan perempuan itu tidak sama. Walaysa dzakaru kal unsa, tidak sama. Ikuti, ya toh? Hormati, hargai ketidaksamaan itu sebagai anugerah pemberian, sebagai takdir Allah yang mubrom, yang tidak bisa untuk dipengaruhi oleh manusia. Ya, bapak ibu kita ingin kita laki misalkan, tahu-tahu kita lahir perempuan. Bapak ibu kita ingin perempuan, tahu-tahu kita lahir laki. Maka tidak ada kaitannya perbuatan orang tua ingin laki kemudian ingin perempuan, bahkan diikhtiarkan sedemikian rupa, ya toh? Tapi ketika takdir mubrom itu terjadi, maka terimalah. Itu yang pertama terkait dengan takdir, maknanya ada yang mubrom. Yang kedua, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang terkait dengan sesuatu yang masih digantung. Digantung oleh apa? Digantung oleh ikhtiar manusia. Digantung oleh ikhtiar manusia. Ya, jadi misalkan Allah membuat qadha-nya orang itu kaya, tetapi digantungkan dengan kemalasan dan ketidakmalasannya, ikhtiar dan tidak ikhtiarnya orang itu. Maka ketika dia ikhtiar kemudian dia mendapat kekayaan, maka betullah takdirnya adalah mu'allaq. Takdirnya adalah mu'allaq. Ada orang yang ditakdir mubrom kaya, walaupun dia berada di kehidupan ini dengan ragam kenyataan yang variasi kondisi orang, dia tetap menjadi yang kaya. Dia tetap menjadi yang
kaya. Karena takdir mubromnya dia kaya. Nah, itulah yang kadangkala oleh sebagian pemikir-pemikir yang agak bebas untuk memikirkan mengenai iroda Tuhan, itu kita sering berada dalam persimpangan untuk memahami takdir yang mubrom dan takdir yang mu'alaq. Nah, karena itu lebih baik kita meyakini bahwa semua yang terjadi itu dalam kudrat iradat Allah. Semua yang terjadi itu dalam ilmu Allah. Dan apa yang terjadi itu adalah Rahman Rahimnya Allah. Apapun yang bisa kita kerjakan, semua dalam bingkai kasih sayang Allah. Kita bisa berusaha untuk mencapai apa yang kita ingini, itu adalah pertolongan Allah. Itu ada inayah Allah. Maka muncul nanti seolah-olah menjadi Jabariyah atau Qadariyah. Menarik, pemahaman akidah seperti itu menarik. Tapi saya lebih cenderung bahwa apapun yang dalam firman Allah dinyatakan, ada yang sifatnya memang qadarullah. Idza qada amra say'a ayyakula lahukun fayakun. Nyatanya ada kejadian yang tidak bisa dinalar manusia. Kita hanya mengatakan semua itu ketentuan Allah. Tapi ada juga kejadian itu yang bisa untuk dinalar oleh manusia, dan itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Makanya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum bila mana kaum itu tidak mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, disinilah misalkan ada penyakit, kemudian ada obat, ada macam-macam, semua itu ada bagian daripada iradah Allah untuk bagaimana manusia itu mengalami kehidupan yang dinamis, tidak statis, ilmunya bertambah dengan tantangan yang semakin banyak, insya Allah, ya. Jadi itu Rahman Rahimnya Allah. Nah, apakah ada ulah manusia? Iya, Allah menyebut seperti itu, ya. Rusaknya daratan lautan itu akibat ulah tangan manusia. Maka sudahlah, kalau masa takdir siapa yang menentukan, kembalikan bahwa memang ayatnya ada yang mendorong kita berikhtiar, dan ayatnya ada yang mengatakan, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berserah diri, kau bertawakal. Insya Allah itu yang paling tepat untuk kita yakini dan kita pedomani.